Kisah luar biasa dari seorang ulama tabi'in, Amir bin Syurahbil Asy-Syabi rahimahullah. Beliau ini bukan ulama biasa, tapi juga seorang penasihat kepercayaan khalifah yang sangat saleh dan terkenal, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Subhanallah, seorang pemimpin besar menjadikan ulama hadis dan ulama fikih sebagai penasihat utamanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kepemimpinan. Suatu ketika, Khalifah Abdul Malik menahan beberapa orang yang status kesalahannya belum jelas. Istilahnya, dipenjarakan dulu sambil diinvestigasi. Melihat hal ini, Asy-Syabi yang berada di sampingnya tidak tinggal diam. Beliau langsung memberikan nasihat yang sangat indah. Katanya, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, jika engkau menahan mereka secara batil atau tidak benar, maka kebenaran itu sendiri yang akan membebaskan mereka. Namun, jika engkau menahan mereka karena mereka memang bersalah, sungguh Allah lebih memuji sifat pemaaf." Nasihat yang luar biasa ini langsung menyentuh hati Khalifah Abdul Malik. Seketika itu juga, beliau memaafkan orang-orang tersebut dan menyelesaikan hak-hak mereka yang mungkin terambil. Tentu ini untuk kasus-kasus yang masih bisa ditoleransi, bukan kejahatan besar. Tapi lihatlah, betapa hebatnya pengaruh sebuah nasihat yang tulus dari seorang ulama. Di lain kesempatan, Asy-Syabi diutus oleh Khalifah Abdul Malik untuk menjalankan misi diplomatik ke Romawi, bertemu langsung dengan Kaisar. Setibanya di sana, Kaisar Romawi dibuat takjub luar biasa dengan kecerdasan Asy-Syabi. Bayangkan, hanya dalam 2 hari berada di istana, Asy-Syabi sudah bisa mengetahui detail-detail yang rumit. Dia tahu berapa jumlah kamar di istana, terbuat dari apa komposisi bangunannya, bahkan seluas apa tamannya. Banyak sekali hal-hal detail yang berhasil ia amati dan ketahui hanya dalam waktu singkat. Kaisar sangat kagum, tapi kekaguman itu memunculkan niat licik. Dia ingin menciptakan kekacauan di dalam pemerintahan Islam. Maka, dia menulis sepucuk surat, lalu menyerahkannya kepada Asy-Syabi sambil berpesan, "Wahai Syabi, sampaikan surat ini kepada khalifahmu. Jangan sekali-kali kau buka." Asy-Syabi pun menjawab, "Baik," dan memegang teguh amanah tersebut. Setibanya kembali, surat itu diserahkan kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Ketika khalifah membuka surat itu, isinya sangat provokatif. Tertulis di sana, dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim, Abdul Malik bin Marwan. "Saya melihat utusanmu ini adalah orang yang luar biasa cerdas. Sepertinya, dialah orang yang paling layak untuk menjadi khalifah." Khalifah Abdul Malik dengan tenang menutup surat itu, lalu bertanya kepada Asy-Syabi, "Apa kau tahu isi surat ini?" Asy-Syabi menjawab dengan jujur, "Demi Allah, saya tidak tahu, wahai Amirul Mukminin." Khalifah pun menjelaskan, "Sesungguhnya Kaisar Romawi menulis surat ini karena kagum dengan kecerdasanmu, dan dia berkata bahwa kamulah yang paling layak menjadi khalifah." Disinilah kecerdasan iman Asy-Syabi kembali bersinar. Beliau tidak besar kepala atau panik. Dengan penuh adab, beliau menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, itu karena dia belum mengenal Anda. Jika saja dia mengenal Anda, pastilah dia akan langsung tahu bahwa Anda jauh lebih cerdas daripada saya." Jawaban yang menenangkan, penuh hormat, dan cerdas. Khalifah Abdul Malik tersenyum dan berkata, "Aku paham maksudnya." Beliau mengerti bahwa ini adalah upaya adu domba. Maka, beliau pun menulis surat balasan kepada Kaisar Romawi. Isinya tegas, dari Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan kepada Kaisar Romawi. "Apa yang engkau tuliskan sudah aku baca. Jika niatmu adalah untuk mengacaukan kerajaanku, maka ketahuilah, aku dan Asy-Syabi adalah saudara karena Allah, dan engkau tidak akan pernah bisa menyusup di antara kami." Subhanallah. Pengantar surat balasan ini rupanya sempat mendengar percakapan Kaisar Romawi setelah membaca surat dari Khalifah. Sang Kaisar berkata, "Demi Allah, aku tidak menginginkan apapun kecuali itu, yaitu mengacaukan kerajaan mereka. Lihatlah teman-teman, betapa kuatnya ikatan persaudaraan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Hubungan antara atasan dan bawahan, antara pemimpin dan penasihatnya, tidak akan mudah digoyahkan oleh fitnah dan adu domba, selama hati mereka terikat karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini adalah pelajaran berharga tentang kepercayaan, amanah, dan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan baik, tulus, dan saling percaya dengan saudara-saudara kita, terutama saat menghadapi ujian dari luar. Terima kasih sudah menyimak.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar manfaatnya semakin luas. Sampai jumpa di video selanjutnya.